يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan dengan hari-hari yang sangat utama. Hari-hari yang di dalamnya ada ibadah-ibadah yang dianjurkan dan memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Yang bisa jadi jamaah sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang bisa jadi kita tidak akan menemuinya di tahun-tahun yang akan datang. Karena hari-hari ini memiliki keutamaan yang besar, sampai-sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika beliau bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada satupun hari, al-amalu salihu, seseorang yang beramal salih, fiha, di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini. Dan riwayat mengatakan yakni ayyamal ashar, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hari ini jemaah sekalian, kita berada dalam hari-hari yang Nabi SAW sebutkan tidak ada satupun amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah kecuali amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Dan saat ini kita berada di hari yang telah disebutkan oleh Nabi yang mulia SAW. Oleh karena itu, keutamaan yang besar ini sampai ketika Nabi mengatakan ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah, maka para sahabat bertanya, karena dalam Islam ini ada amalan yang sangat besar yang menjadikan keutamaan yang besar bagi orang yang melakukannya, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah amal-amal soleh tersebut
yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, apakah tidak bisa dikalahkan juga oleh seseorang yang jihad di jalan Allah? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walal jihad fi sabilillah, tidak juga amalan jihad di jalan Allah. Subhanallah. Hari-hari yang penuh utama, hari-hari penuh kebaikan, bahkan jihad di jalan Allah itu tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada satu amal yang bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajul, kecuali seseorang yang dia keluar di rumahnya berjihad di jalan Allah binafsihi wa malihi, dengan harta dan jiwanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ketika dia berjihad di jalan Allah, dia habiskan hartanya, dia korbankan jiwanya untuk berjihad di jalan Allah, barulah itu bisa mengalahkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan di dalam hadis ini jemaah sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'malus salih. Al-amalus salih, amal saleh yang menggunakan alif lam. Jika kata mufrad bergandengan dan bersatu dengan alif lam, maka dalam usul fikih ini dikatakan maknanya am, maknanya umum. Amal soleh apapun, amal soleh yang dilakukan selama itu diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuk di dalamnya. Seperti seseorang yang melakukan ibadah haji di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, memang ini bulan-bulannya orang melakukan ibadah haji, maka melakukan ibadah tersebut ibadah yang sangat utama. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, maka dia bisa untuk melakukan kurban di hari raya Idul Adha. Dia pun bisa melakukan sedekah, tilawah Al-Quran, melakukan saum, melakukan seluruh ibadah amal saleh apapun, karena makna al-amalus salihu adalah makna yang umum. Amal saleh apapun yang biasa kita lakukan di hari-hari yang lain, jika dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ini menjadi amal yang paling utama. Hanya yang jadi masalah terkadang adalah ketika seseorang bertanya, ketika terjadi perbedaan antara satu Dzulhijjah di negeri kita dan Dzulhijjah yang berada di negeri Saudi Arabia, atau bahkan di negeri kita ada beberapa kelompok yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka mana yang harus kita pegang? Sesungguhnya jemaah sekalian, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hal ini pernah terjadi. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang. Yaitu ketika seorang tabi'in yang bernama Quraib pada saat itu diminta oleh Ummu Fadl untuk mendatangi Muawiyah untuk menyelesaikan beberapa urusan. Muawiyah adalah seorang gubernur yang ada di Syam. Pada saat itu Quraib melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke Syam. Dan qadarullah, pada saat itu ketika Quraib masih berada di Syam dan belum selesai urusannya, maka datanglah bulan Ramadan. Ketika itu Quraib meriwayatkan, ketika ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kapan orang-orang yang ada di Syam itu melakukan saum? Maka Quraib mengatakan, Ra'aina, sesungguhnya kami melihat hilal di Syam itu Lailatul Jumu'ah, pada malam Jumat. Apakah engkau melihat sendiri? Quraib mengatakan, kami melihatnya dan orang-orang yang ada di Syam melihatnya. Kalau di malam Jumat tersebut, di malam Jumat tersebut terlihat hilal, maka kaum muslimin yang ada di Syam itu kemudian melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan 1 Ramadan di Syam pada saat itu karena terlihat hilal itu pada malam Jumat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabt, tetapi kami di Madinah kami melihat hilal pada malam Sabtu. Subhanallah, di Syam terlihat pada malam Jumat, sedangkan di Madinah terlihat hilal di malam Sabtu. Berarti ada perbedaan waktu pada saat itu. Di Syam memulai 1 Ramadan pada malam Jumat,
sedangkan di Madinah melaksanakan Ramadan pada malam Sabtu. Berarti berbeda 1 hari. Kemudian setelah itu, fala yazalu yasumu hatta nakmilu 30 aw narahu. Dan kami tidaklah melakukan saum kecuali sudah menggenapkan 30 hari bulan yang sebelumnya, atau ketika kami melihat hilal. Ibnu Abbas mengatakan demikian berdalil bahwasanya menetapkan 1 Ramadan itu dengan melihat hilal. Maka ketika hilal terlihat pada hari Jumat malam Sabtu, pada malam Sabtu, maka ini menunjukkan 1 Ramadan berarti malam Sabtu di Madinah, walaupun di Syam terlihat pada malam Jumat. Kemudian pada saat itu Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak mengikuti apa yang telah dilihat oleh kaum muslimin dan Muawiyah yang ada di Syam? Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan, la hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang diperintahkan adalah idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau engkau melihat hilal maka saumlah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika melihat hilal maka berbukalah. Maka melihat hilal sebagai tanda masuknya bulan. Dan ketika di Madinah terlihat pada malam Sabtu, sedangkan di Syam terlihat pada malam Jumat, maka orang Madinah melakukan saum pada malam Sabtu dan orang Syam melakukan pada malam Jumat. Ini terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bukan hal yang baru yang terjadi di zaman kita sekarang. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya oleh kaum muslimin yang berbeda negeri, wahai Syekh, sesungguhnya kami melaksanakan Idul Adha tanggal 1 bulan Dzulhijjah berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Saudi Arabia. Maka apa yang harus kami lakukan berkaitan dengan melakukan sholat Idul Adha dan melakukan saum pada tanggal 9 Dzulhijjah? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya yang kalian lakukan sesuai dengan matla' kalian. Ketika terlihat di negeri kita tercinta dan ditetapkan 1 Dzulhijjah pada hari Jumat ini, maka beridul adha lah pada tanggal 10 Dzulhijjah sesuai dengan hitungan yang ada di negeri kita. Adapun di negeri yang lain di Saudi Arabia, maka ketika hilalnya terlihat pada hari yang berbeda, maka mereka akan melakukan sesuai dengan terlihatnya hilal pada saat itu. Dan ini sebagaimana yang terjadi pada hadis Quraib dalam Sahih Muslim ini. Tetapi yang jadi masalah, bagaimana kami melaksanakan saumnya? Ketika di negeri kami saum tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari Idul Adha kaum muslimin yang ada di Makkah. Sedangkan ketika wukuf di Arafah itu belum masuk tanggal 9 Dzulhijjah di negeri kami. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala? Beliau mengatakan, saumlah pada tanggal 9 Dzulhijjah di negeri kalian. Karena memang diperintahkan saum pada tanggal 9 itu untuk bisa mendapatkan keutamaan dihapuskan setahun yang lalu dosanya dan dihapuskan setahun yang akan datang dosanya tersebut. Dan ketika kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah dalam ibadah haji yang berbeda tanggalnya dengan negeri kita, maka saumlah pada tanggal 8 pula, sebagai bentuk ketika kita melakukan saum ketika orang-orang wukuf di Arafah. Dan ini adalah saum yang mutlak. Bahkan para ulama menyebutkan dibolehkan bagi kita melaksanakan saum mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka tidak masalah ketika kita berbeda dengan kaum muslimin yang ada di Saudi Arabia. Mereka melakukan salat Id pada tanggal 9, sedangkan kita melakukan pada tanggal 10 Juni ini. Tanggal 10 Dzulhijjahnya berbeda antara kita dengan Saudi Arabia, maka tidak masalah. Karena ini terjadi pula pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka telah memberikan kepada kita bagaimana melakukan solusi yang terbaik ketika terjadi masalah yang demikian. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang perlu kita pikirkan hari ini adalah bagaimana cara kita mengisi waktu-waktu 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ketika kita berada di dalamnya hari ini, sudahkah kita melakukan amal saleh yang terbaik? Sudahkah kita menjadikan 10 hari pertama Dzulhijjah ini kita tingkatkan amal saleh, tilawah Al-Quran kita perbanyak, sedekah kita perbanyak, saum sunnah kita perbanyak, dan amalan-amalan saleh yang lainnya kita lakukan dan diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seseorang yang melakukan amal soleh di siang hari, di 10 hari bulan Dzulhijjah, melakukan salat sunnah misalkan, maka pahalanya tidak bisa mengalahkan bahkan seseorang yang melakukan salat sunnah yang sama di bulan Ramadan. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan di siang harinya, sedangkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang besar di malam harinya. Maka manfaatkanlah sisa-sisa waktu 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana kita mencari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan amal soleh yang terbaik, pahala yang terbaik di sisi Allah. Dan semoga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini Allah memperkenankan kita untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, ada hal yang penting yang perlu kita pegang, terutama dengan kondisi kaum muslimin yang berada di akhir zaman ini. Terjadi banyak perbedaan, terjadi banyak perselisihan. Maka perbedaan adalah keniscayaan. Jika dibangun di atas dalil, mengikuti para alim dan ulama yang dia berpendapat dan berijtihad sesuai dengan kapasitas ilmunya, maka perbedaan yang ada ini adalah sebuah ikhtilaf, perbedaan yang dilandaskan dengan dalil. Oleh karena itu, janganlah sampai kita merasa ketika berbeda kemudian kita bermusuhan. Tidak semua hal yang berbeda itu harus bermusuhan. Jika perbedaannya dalam perbedaan yang memang para ulama berbeda pendapat di dalamnya, maka ketika ini terjadi, lakukanlah apa yang kita yakini dan tidak perlu memaksakan pendapat orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Ketika orang lain melakukan hal yang sama, mereka berbeda pendapat dengan kita, maka silahkan lakukan apa yang Anda yakini dan jangan paksa orang lain untuk mengikuti keyakinan yang Anda yakini tersebut. Oleh karena itu, dalam perbedaan pendapat ada kaidah yang perlu kita pegang. Yang pertama, al-khuruj anil khilaf mustahab. Jika kita bisa keluar dari perbedaan pendapat, keluar dari perselisihan yang diperselisihi, maka itu adalah yang terbaik. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka ambillah pendapat yang menurut kita itu adalah lebih dekat dengan kebenaran. Tapi tidak perlu kita untuk bermusuhan satu dengan yang lain. Sebagaimana yang terjadi antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berbeda saumnya dengan orang-orang yang ada di Syam. Tetapi tidak lantas kemudian Ibnu Abbas berselisih dengan Muawiyah disebabkan karena saumnya berbeda. Tidak lantas menyebabkan kaum muslimin yang ada di Madinah kemudian bermusuhan dengan kaum muslimin yang ada di Syam. Tidak demikian. Karena perbedaan pendapat yang dibangun di atas dalil, maka dua-duanya berada di atas kebenaran. Hanya yang satu mendapatkan 2 pahala, yang satu ketika ijtihadnya berbeda dengan kenyataan, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Disebabkan karena ijtihad yang dibangun berdasarkan dalil. Oleh karena itu tidak semua perbedaan itu menjadi perselisihan yang menjadikan hati kita saling berjauhan satu dengan yang lain. Maka di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, marilah kita fokus kepada ibadah yang kita lakukan dan jangan terlalu banyak fokus dengan perbedaan antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain. Karena ketika kita wafat di akhirat nanti, jemaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita adalah amal kita, bukan mempertanyakan amal orang lain. Yang pertama ditanya adalah diri kita. Apakah kita sudah melakukan amal yang menyebabkan diri kita percaya diri untuk jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah memanfaatkan sisa-sisa waktu ini untuk betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya jamaah sekalian, kehidupan itu adalah rahasia Allah. Jangan sampai hari ini kita merasa sehat kemudian merasa jauh dari kematian.
Berapa banyak orang yang lebih sehat dari kita, tapi mereka sudah mendahului kita. Kita yang merasa usianya masih muda, jangan pernah merasa kalau kematian itu jauh dari kita. Karena orang yang jauh lebih muda dari kita, mereka sudah mendahului kita. Oleh karena itu hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu apakah 10 pertama Dzulhijjah di tahun yang akan datang, apakah Allah masih memperkenankan kita untuk bisa memasukinya. Apakah Allah masih memberikan usia kepada kita 10 Dzulhijjah yang akan datang? Belum tentu jemaah sekalian. Apa yang ada di hadapan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, beramal saleh dengan apa yang kita mampu. Semoga dengan cara yang demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma harim wujuhana minan nar. Allahumma harim wujuhana minan nar. Allahumma harim wujuhana minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.